Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Koryanti Eskom. Saya mengajar mata pelajaran produktif Teknik Komputer dan Jaringan di SMK PGRI 1 Kediri. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan di LPTK Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta 201501838083. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK PGRI 1 Kediri. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, sab tidak aku. Kita safety komitmen dulu, silakan berdiri. Safety komitmen. Safety adalah tanggung jawab saya. Sab tidak aku. Yos. Silakan duduk. Oke, silakan salah satu untuk memimpin doa. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, Bu Eni akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ivan, Alfon, Ardika, Niken, Zaran, Kanan, Linda, Rakil, Antik, Maggie. Baik, anak-anakku, kalian sudah melihat ya di dalam ruangan ini sudah tertata PC, di mana PC ini saling berkomunikasi. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah PC yang ada di bengkel TKJ ini bisa saling berkomunikasi? Pastinya dia memerlukan suatu peralatan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan yang lain. Nah, untuk perangkat yang digunakan ini bisa berupa kabel, bisa berupa gelombang elektromagnetik. Nah, di bengkel TKJ ini yang digunakan adalah kabel jaringan. Berarti jaringan yang ada di sini adalah jaringan basisnya kabel. Sudah ada gambaran ya. Nah, nanti untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang materi jaringan kabel seperti yang ada di bengkel kalian ini. Baik, sekarang Bu Eni akan memberi penjelasan tentang jaringan kabel. Kemarin Bu Eni sudah mengirimkan PowerPoint-nya di WhatsApp kalian, silakan dibuka. Oke, kita ke materi jaringan kabel. Jaringan kabel adalah suatu teknologi yang bisa menghubungkan dua maupun lebih perangkat dalam suatu jaringan agar bisa berkomunikasi. Dengan adanya jaringan ini kita dapat saling terhubung satu dengan yang lain. Selain terhubung, kita juga bisa melakukan pertukaran data dari PC satu ke PC yang lainnya. Gitu ya. Jaringan komputer itu desainnya ada LAN dan ada WAN. Ini ya, kalau yang di TKJ seperti ini masuk ke jaringan LAN, yaitu local area network. Nah, kelebihan jaringan kabel. Jadi kita mendesain jaringan itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya yaitu satu, relatif murah. Ini ya, relatif murah. Kedua, tingkat keamanannya relatif tinggi. Kenapa? Karena kita menggunakan kabel beda dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik nanti cuaca buruk, dia sudah mengalami gangguan. Terus kemudian performa atau stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih
lebih tinggi dan lancar. Jadi jaringan kabel dibandingkan jaringan tanpa kabel itu lebih stabil dari jaringan kabel. Terus mudah dalam instalasi, biaya yang lebih murah. Terus kekurangan jaringan kabel yaitu kerapian yang kurang. Terus jangkauan dan akses lain yang terbatas. Kemudian WLAN harus ditempatkan di tempat yang aman. Security pada WLAN akan hilang pada saat kabel jaringan dipotong. Jadi nanti koneksi akan hilang bila kabelnya yang menghubungkan itu nanti terputus. Terus di sini manfaat jaringan kabel ini adalah untuk memudahkan berbagai sumber daya. Sama ya, meskipun kita jaringan kabel manfaatnya sama, yaitu juga untuk berbagi sumber daya. Sumber daya di sini ada perangkat keras maupun perangkat lunak yang kita bisa pakai bersama-sama selama dia masih dalam satu network yang sama. Kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas karena pengguna tidak harus berpindah-pindah komputer. Kemudian yang ketiga, saling berkomunikasi dan mencari informasi melalui email, website, internet jaringan, dan lain sebagainya. 4. Keamanan data lebih terjamin dengan adanya sistem pemusatan atau server. Terus ini perangkatnya, perangkat yang digunakan bila kita mau membangun jaringan kabel. Coba kamu amati di sini di bengkel sini. Kira-kira perangkat yang dipakai di sini ada apa saja? Di depanmu ada PC, tuh PC atau laptop. Kemudian tadi Bu Eni ngomong yang semeraut tadi apa? Iya, kamu bisa lihat di sini ada kabelnya. Di sini untuk kabel jaringan ada macam-macam ya. Ada kabel UTP, koaksial, dan fiber optik. Tapi yang ada di bengkel yang digunakan yaitu kabel UTP. Nah, kemudian di PC itu dipasang NIC card. Di mana NIC ini nanti yang dipasangi kabel UTP dibantu dengan RJ45. Terus kemudian baru dihubungkan dengan PC yang lain. Nah, terus kemudian perangkat yang lainnya ada konektor atau RJ45. Kenapa buat RJ45 ya? Karena kabelnya yang dipakai kabel UTP sehingga RJ-nya yang dipakai RJ45. Terus kemudian ada lagi taklan tester. Fungsinya untuk apa? Mengetes konfigurasi kabel yang kamu pasang untuk menyambungkan perangkat. Oke, itu perangkat-perangkatnya yang dipakai untuk membangun jaringan kabel. Nah, ini untuk topologinya jaringan kabel kurang lebihnya bisa seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja. Oke, sampai di sini dari materi yang Bu Eni sampaikan sudah jelas ya. Nah, sekarang Bu Eni mau tanya, kesimpulannya apa sih dari pemaparan tadi? Jaringan kabel itu sebenarnya apa? Ya, ada yang mau menjawab? Silakan. Ya. Jaringan kabel adalah sebuah teknologi jaringan yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat menggunakan kabel. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Ada pendapat lain? Ya, silakan deh. Menurut saya, kabel jaringan suatu teknologi jaringan yang menggunakan kabel jaringan sebagai media untuk menghubungkan dua perangkat. Baik. Sudah bagus ya jawabannya temannya. Intinya semuanya adalah jaringan kabel itu adalah suatu teknologi di mana menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya dengan menggunakan media kabel. Jadi dari hasil tadi Bu Eni menjelaskan dengan hasil kalian menjawab berarti sudah paham materi yang akan kita bahas hari ini apa. Baik, sekarang karena kita sudah selesai untuk materinya, kita ke praktikum ya. Untuk praktikumnya nanti silahkan kalian membentuk kelompok di mana dalam satu kelompok berisi 2 orang. 1, 2, 3, 4. Sini 4 kelompok ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ya? Oke. Sekarang silakan dibuka LKPD-nya yang Bu Eni kirim di WhatsApp-nya. Kemudian kalian diminta untuk mengamati dari hasil pengamatanmu apa yang kamu dapatkan. Silakan kamu tulis di LKPD. Terus dari gambar tadi perangkat apa saja yang digunakan. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari jaringan
kabel itu apa? Nah, silakan dikerjakan dengan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya sebelum kita ke membuatkan proyek. Silakan kamu diskusikan, nanti LJK-nya saya bagikan ya. Silakan dikerjakan, kalian diskusikan hasil pengamatannya bagaimana. Silakan dituliskan di LKPD. Yuk, silakan didiskusikan. Punya 10 menit ya untuk berdiskusi. Berarti nanti selesai sampai jam 10 kurang 10 menit. Ya, silakan didiskusikan. Jangan lupa namanya ditulis ya. Di depan itu ada namanya, nama kelompoknya siapa dan siapa, karena satu kelompoknya 2 orang. Ada yang kurang jelas? Sudah mengerti semua? Oke, silakan dilanjutkan. Ya. Coba diamati lagi betul apa enggak ini peralatannya ya. Diamati betul-betul peralatannya yang ada di sini apa saja. Sudah selesai? Belum. Bagi yang sudah bisa dikumpulkan. Ada lagi yang sudah? Ya? Bagi yang sudah, nanti Bu Eni minta tolong untuk dikumpulkan ke depan ya kerjanya.
Ya. Oke, sudah selesai semua? Ini untuk proyeknya. Tadi Bu Eni sudah mengirim job sheet. Silakan untuk HP-nya dibuka, ya, dibuka file untuk job sheet-nya. Di bawahnya KPD itu sudah ada gambarnya. Nanti saya bagi untuk 5 kelompok adalah topologi yang pertama. Terus 5 kelompok topologi yang kedua. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan proyeknya. Kamu bisa membuka paket tracernya, kemudian kamu desain untuk jaringan kabelnya di paket tracer. Ini untuk yang kelompok 1 sampai 5, bawahnya 6 sampai 10. Sudah ada desainnya sendiri-sendiri. Kamu ikuti itu, ya, sesuai dengan pembagian kelompoknya. IP-nya sudah ditentukan, ya. IP PC1 berapa, PC2 berapa, sudah ditentukan di situ. Silakan dikonfigurasi sesuai dengan ketentuannya. Dilihat ya, desainnya seperti apa, sudah ada ketentuannya, desainnya seperti apa. Kesulitan? Ya. Ayo dilihat lagi topologinya seperti apa. Ini betul ngomongin tadi. Ada kesulitan? Tidak ada. Ada kesulitan? Oke. Jadi selama Bu Eni keliling tadi ada 2 masalah ya. Yang satu pemilihan interface tadi. Interface-nya keliru, setelah dibetulkan, dipasang interface yang sesuai bisa. Nah, jaringannya. Terus yang kedua ada yang disetting gateway-nya. Jadi hati-hati untuk konfigurasinya, jangan sampai salah. Bila sudah konfigurasinya sudah selesai, bisa dicek ya. Dicek benar enggak konfigurasimu. Instalasimu betul
betul enggak? Bisa melalui ping atau bisa melalui simulasi. Kalau kamu ngeping ya seperti halnya kamu ngeping pakai PC itu. Kamu klik di PC-nya terus dipilih CPROM, kemudian kamu ping. Coba diping dari PC 0 ke PC 3, coba diping. Bisa enggak? Waktunya diperhatikan ya. Waktunya diperhatikan. Sudah ketemu ya permasalahannya tadi? Oke. Yang sebelah utara bagaimana? Nah, coba diping. Kalau ngeping simulasinya dihentikan dulu, baru diping, gitu ya. Ini tadi ngeping dari mana ke mana? Dari 0 ke 3 dan 4. Coba di-minimize dulu, ini ingin tahu. Coba ke sini. Dari PC 0 coba diping ke PC 3. PC 3 titiknya berapa? Coba diping. Berhasil ya? Udah bisa? Sekarang kebalikannya. Disimulasikan dari PC 4 PC 3 ke PC 0. Coba disimulasikan. Ya, berhasil ya. Kelompok 10, kelompok 8, kelompok 7 sudah. Ya, sebentar. Terus sekarang disimulasikan dari PC 0 ke PC 2. Simulasikan dari PC 0 ke PC 2. Disimulasikan. Oke. Simulasikan. Disimulasikan. Kelompok 5 sudah. Perlu diingat loh ya, kalau kita basisnya CLI satu spasi itu dianggap satu perintah ya toh. Jadi kalau ada spasi ya kamu harus mengikuti ada spasinya. Kalau enggak ya enggak. Nanti kalau tidak sama tidak akan bisa dieksekusi. Oke, jadi ini kelompok 3. Terus ini tadi permasalahannya lagi saya temukan yaitu waktu di ping itu tidak langsung bisa keluar replaynya. Jadi pastikan kalau nge-ping untuk yang tadi sudah disimulasikan dimatikan dulu, dihentikan simulasinya, ya, biar nanti waktu ping langsung bisa, gitu ya. Berhasil, diping sekarang simulasinya dihentikan dulu, diping PC 1 ke PC 2.
kelompok 2 sudah. Tadi siapa? Ya. Bagaimana Ragil? Sudah? Bagi pink. Dari PC 0 ke PC 2. Ya. Oke. Sudah jalan ya? Sekarang disimulasikan dari PC 0 ke PC 2. Ya, berhasil ya. Nomor 7 sudah. Oke, sudah selesai. Kelompok 1 sampai kelompok 10 sudah mempresentasikan hasil proyeknya ke Bu Leni. Sudah simulasi, sudah saya cek pekerjaannya sudah benar, proyeknya sudah bisa jalan. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 10. Oke. Nanti ya untuk proyeknya nanti silakan kamu save, kamu simpan di PC-mu itu, diberi nama kelompoknya ya, silakan di save di situ. Proyeknya diberi nama jaringan kabel, kemudian diberi nama kelompoknya. Kita evaluasi sebentar tentang proyek yang kalian kerjakan ya. Tadi dari hasil kalian praktek gitu ya, kita evaluasi ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Seperti tadi Beni katakan apa tadi? 1. Pemilihan dari perangkatnya, ya toh? Perangkatnya harus sesuai yang digunakan apa. Kalau diminta switch PT, ya kamu harus menggunakan switch PT. Kalau kamu menggunakan yang lainnya nanti untuk ethernya itu tidak bisa terhubung. Ya. Terus permasalahan yang kedua tadi apa lagi? Yaitu pengisian IP address. Kamu harus tahu itu topologinya bagaimana. Kalau topologinya tidak perlu internet, berarti ya tidak perlu kita memberikan gateway. Terus permasalahan yang berikutnya apa? Waktu kamu melakukan uji coba, yaitu dalam melakukan pengetikan sintaknya. Ya, kalau di situ ping spasi ya kamu ikuti harus ping spasi. Itu ya, itu evaluasi kita hari ini. Jadi untuk praktikum berikutnya jangan sampai diulangi lagi. Baik, sudah di-save semua? Kalau sudah di-save silakan PC-nya bisa dimatikan. Sudah disadon semua PC-nya? Nah, silakan disadon. Jadi untuk instalasi jaringan kabel dengan pakai tracer sudah kita lakukan hari ini dan semuanya sudah bisa berhasil. Dan jadi konfigurasinya atau instalasinya. Nah, sekarang untuk berikutnya tes pengetahuan. Kita menggunakan aplikasi Quizzes. Silakan HP-nya dikeluarkan. Oke, silakan join. Ini 956557 kodenya. Ayo nomor 1. Sudah 20. Siap dimulai? Siap. 1, 2, 3. Saya klik start. Tuh.
dalam nilai pengetahuan. Oke, sekarang kita ke refleksi. Bu ini sudah mengirimkan Google Form ya di WhatsApp kalian. Silakan dibuka di WhatsApp grupnya. Silakan kamu jawab. Ya, nanti Bu ini akan mengambil recordnya dari pengerjaan Google Form kalian. Saya kasih waktunya 10 menit dari sekarang. Di situ ada 5 soal. Silakan kamu jawab. Pilihannya poin 1, 2, 3, dan 4. Di atas sudah ada ketentuannya. 4 itu apa, 3 apa, 2 apa, 1 apa. Silakan dibaca petunjuknya. Sudah semua berarti ya? Baik. Kalau sudah, boleh ucapkan terima kasih untuk pengisian refleksi ya. Kita pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita bahas hari ini yaitu jaringan kabel. Untuk pertemuan berikutnya nanti kelanjutannya dari jaringan kabel. Kita akan membahas tentang jaringan nirkabel. Berarti kalau sekarang medianya pakai kabel, minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan melakukan konfigurasi atau instalasi jaringan nirkabel di mana medianya menggunakan gelombang elektromagnetik. Nanti bagaimana desainnya, ya, terus kemudian cara instalasinya dipakai tracer, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik. Silakan sebelum kita berdoa, kita safety komitmen terlebih dahulu. Oke, silakan berdiri. Silakan. Safety komitmen. Safety adalah tanggung jawab saya. Saat di dadaku. Jos. Semangat pagi. Pagi. Saat di dadaku. Baik, silakan duduk, kita berdoa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Eni minta tolong salah satu untuk memimpin doanya. Duduk siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri dulu pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.